Seorang nenek menceritakan kepada cucunya, rumahnya mempunyai kekuatan sihir. Pada 50 tahun yang lalu, Abuela dan suaminya Pedro dengan warga desa menyelamatkan diri dari serangan penjahat. Tetapi penjahat itu menemukan mereka dan suami Abuela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Abuela dan ketiga anaknya. Lilin tersebut membuat keajaiban. Kemudian rumahnya terbentuk dan ketiga anaknya mempunyai kekuatan sihir. Setelah nenek Abuela menceritakan kepada Mirabel, maka Mirabel akan dilantik menjadi penyihir. Kemudian, kini Mirabel tumbuh menjadi gadis dewasa dan sangat ceria. Anak-anak di desa menanyakan hadiah sihir apa yang akan diberikan. Tetapi Mirabel memperkenalkan keluarganya. Yang pertama yaitu kakaknya Luisa mampu mengangkat semua benda. Bibi Vepa mempunyai sihir awan. Dan kakaknya Isabella dapat menumbuhkan semua tanaman menjadi bunga. Dia bernama Camilo dapat meniru seseorang. Kakak sepupunya Dolores dapat mendengar kejauhan. Semua sihir keluarga Madrigal We don't talk about Bruno. They say he saw the future. One day he disappeared. Whoa. Let's mix it up while I run this show. If you're impressed, imagine how I feel, Mom. Welcome to the family, Madrigal. Hari, semua warga desa menghadiri acara pelantikan anak dari Mama Veva untuk mendapatkan sihir yang bernama Antonio. Antonio mengajak Mirabel, tetapi Mirabel kembali mengingat kenangan di awal dia tidak mendapatkan sihir. Antonio pun mencoba membuka pintu tersebut. Antonio mendapat kekuatan sihir, yaitu dapat mengendalikan perkataan hewan. Ketika mereka mau berfoto, sang nenek selalu mementingkan keutamaan sihir dan para anak dan cucunya, dan membedakan Mirabel karena dia tidak mempunyai kekuatan sihir. Dengan rasa sedih, Mirabel pun meninggalkan tempat tersebut dan dia melihat rumahnya mulai retak. Dan begitupun lilin yang mulai meredup, sumber dari semua kekuatan sihir keluarga Madrigal. Lalu mereka diberitahu Mirabel tentang hal tersebut, tetapi ketika mereka pergi, ternyata rumah tersebut kembali seperti semula. Keesokan paginya, Mirabel masih penasaran tentang kejadian semalam. Dia pun pergi bertanya kepada kakak Luisa. Lisa, my house is leaning to the... Dolores said your eye was twitching. It never twitched. Kakaknya berkata, rumah yang dilihat Mirabel retak ternyata benar. Dia merasakan kekuatannya melemah setelah kejadian tersebut. Kakaknya berkata, Paman Bruno yang bisa menjawab hal itu. Mirabel pun langsung ke ruangan Bruno untuk mencari keberadaannya. Pada saat
dia sampai di ruangan tersebut, Mirabel melihat jalan yang tertutupi oleh pasir. Dan dia pun meminta ke rumah ajaib untuk menghentikan pasir itu. Tetapi rumah ajaib tidak bisa membantunya. Mirabel pun menerobos masuk ke dalam. Dia pun harus menaiki anak tangga yang begitu banyak, dan akhirnya Mirabel pun sampai ke atas. Dia pun masuk ke dalam ruangan, tetapi ruangan tersebut terkunci. Dia pun terjebak di sana dan menemukan benda tersebut. Lalu dia menemukan beberapa pecahan benda, dan benda tersebut disatukan satu persatu. Tetapi dia melihat bayangan dirinya dalam benda tersebut. Tetapi ruangan tersebut mulai runtuh. Mirabel langsung mengambil semua pecahan tersebut dan mulai bergegas keluar. Ketika sampai di rumah, dia pun ketemu dengan neneknya dan kakaknya Luisa. Ternyata Luisa telah kehilangan kekuatan sihirnya. Dia pun kembali menyatukan pecahan puzzle tersebut, dan tak lama dia pun berhasil menyusunnya. Dan ternyata dari benda tersebut Mirabel yang menjadi penyebab hilangnya sihir Madrigal. Dan ayahnya pun menemukan puzzle tersebut, dan ayahnya pun langsung menyembunyikan dan mengatakan benda itu milik kekuatan Bruno dan jangan memberitahu neneknya. Acara pernikahan kakak Mirabel akan segera dimulai. Dia berusaha untuk menghentikan Dolores untuk tidak memberitahu pecahan tersebut. Namun, Mirabel selalu lengah hingga kabar kekuatan benda milik Bruno telah sampai ke telinga bibi, kakak, dan adiknya. Saat acara tunangan dimulai, Mirabel melihat retakan rumahnya kembali muncul. Melihat hal itu, terjadi kekacauan di sana, dan acara pertunangan kakaknya Isabella pun dibatalkan. Para tikus itu membawa pecahan tersebut, Mirabel mulai mengikutinya, hingga dia menemukan sebuah ruangan di balik sebuah foto. Ketika dia masuk, dia bertemu dengan seorang pria dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Saat Mirabel sampai, dia hampir terjatuh dan pria tersebut mencoba membantunya. Namun, pria itu adalah pamannya yang bernama Bruno. Setelah Mirabel melihat pamannya hidup sendiri, dia pun sadar bahwa dia hanya memandang dari dinding dan saat makan malam dengan keluarganya. Mengetahui hal itu, dia pun menanyakan sang paman alasannya pergi dari keluarga Madrigal. Dia pun berkata, saat Mirabel tidak mempunyai kekuatan sihir, pada saat itu sang nenek sangat khawatir. Dia meminta Bruno melihat masa depan keluarga Madrigal. Dia pun menggunakan sihir tanpa pengetahuan Mirabel.
Bruno pun melihat retakan rumah mereka dan Mirabel hadir di sana. Dia pun memutuskan untuk pergi dari keluarga Madrigal. Dan menghancurkan benda itu demi melindungi Mirabel. Ketika Mirabel melihat benda tersebut, terlihat ada yang aneh. Pun mulai menggunakan kekuatan sihirnya. Dia pun melihat hal yang sama, namun tak lama dia mendapatkan cara untuk mengembalikan semuanya. Mirabel harus akur dengan kakaknya, Isabella. Up to her. It's up to you. You're exactly what this family needs. Setelah sampai di kamar Isabella, Mirabel pun langsung berbicara dengan Isabella. Tetapi Isabella pun marah karena ulah Mirabel acara pertunangan ditunda dan dia langsung meminta maaf. Mendengar hal itu, Mirabel pun langsung memberikan motivasi kepada Isabella. Kemudian Mirabel dan Isabella langsung bernyanyi. Mereka pun mulai akur dan sumber dari kekuatan Madrigal yaitu lilin ajaib mulai bersinar. You're a bad influence. Namun, niat baik Mirabel membantu keluarga Madrigal malah menjadi hal buruk. Di sana, Abuela memarahi Mirabel dengan berkata sumber dari masalah keluarga Madrigal adalah Mirabel. Mendengar hal itu, dia pun langsung sedih dan tiba-tiba dia pun meminta rumah ajaib untuk mengambilkan lilin tersebut. Dan sedangkan keluarga Madrigal yang lain dibawa keluar dari rumah. Setelah berhasil menggapai lilin tersebut, dan Mirabel diselamatkan oleh rumah ajaib tersebut. Tetapi lilin yang diambil Mirabel tidak bisa menyala lagi. Mirabel pun langsung pergi. Pada pagi hari, dia terus mencari Mirabel namun tak berhasil menemukannya. Ternyata Mirabel berada di dekat sungai. Dan tak lama sang nenek pun menemukannya. Dan kembali menceritakan pada saat dia bertemu Pedro. Dia memuji tindakan Mirabel sama dengan tindakan suaminya Pedro. Dia pun mengatakan meminta maaf kepada Mirabel atas tindakannya. Dia berkata, hadiah sihir yang terindah adalah Mirabel. Dan tak lama Bruno datang membela Mirabel dari ibunya, mengira ibunya akan memarahi Mirabel. Setelah dia sampai di sana, ibu Mirabel dan bibi Feva langsung memeluk kakaknya, yaitu Pedro.
Semua warga desa membantu membangun kembali rumah mereka. Mirabel dan Isabella berhasil menyatukan Dolores dan Mariano. Setelah beberapa hari kemudian, rumah keluarga Madrigal pun selesai. Kini, sang nenek mempersilahkan Mirabel untuk membuka pintu. Dan tiba-tiba, semua kembali dengan bahagia. Kini, sihir telah kembali ke keluarga Madrigal. Itu semua berkat Mirabel. Dan film pun berakhir. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share. Terima kasih.